Pembelajaran di sekolah saat ini mulai disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan menyebabkan terjadinya perubahan paradigma pada pendidikan. Sayangnya, beberapa masalah sering timbul karena adanya penyesuaian tersebut, seperti halnya pendidik yang kurang kreatif dalam mengaplikasikan metode pembelajaran. Menurut Yusniati pada tahun 2005, untuk melakukan reformasi pendidikan secara efektif, harus ada restrukturasi model-model pembelajaran. Setiap pendidik dituntut untuk memiliki persiapan yang matang, perencanaan pembelajaran yang sistematis, serta tindakan pendidik yang harus terukur agar tidak salah dalam mengajar. Untuk itu, pendidik mulai membiasakan diri untuk menggunakan peralatan-peralatan seperti OHP, LCD, CD, VCD, video, dan internet dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sesuatu yang digunakan untuk membantu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sebuah alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dengan maksud menyampaikan pesan atau sebuah informasi pembelajaran dari sumber, dari guru, ataupun dari orang lain. Kriteria yang perlu dipertimbangkan guru atau tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran menurut Nana Sujatna tahun 1990 yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama adalah ketepatan media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah dukungan terhadap isi pembelajaran. Yang ketiga adalah kemudahan dalam memperoleh media. Yang keempat adalah keterampilan guru dalam mengaplikasikannya. Yang kelima adalah tersedia waktu untuk menggunakannya. Lalu yang terakhir ataupun yang keenam merupakan sesuai dengan taraf berpikir anak. Kemudian, ada langkah-langkah dalam memilih media pembelajaran. Anderson 1976 menyarankan agar langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam memilih media pembelajaran. Langkah pertama adalah penerangan ataupun pembelajaran. Langkah kedua yaitu tentukan transmisi pesan. Langkah ketiga yaitu menentukan karakteristik pembelajaran. Kemudian ada langkah keempat, yaitu klasifikasi media. Kemudian ada langkah kelima yaitu analisis karakteristik dari masing-masing media tersebut. Kemudian ada media yang berbasis visual. Media visual merupakan semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati oleh panca indera ataupun yang disebut dengan mata. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar, bahkan sampai juga membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran terhadap orientasi pengajaran yang akan sangat membantu dalam keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran saat itu. Setelah memahami pengertian dari media visual, perlu diketahui juga fungsi sebenarnya dari media tersebut. Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Saat ini, banyak jenis dan bentuk dari media pembelajaran visual, dari yang sederhana sampai berteknologi tinggi, dari yang mudah dan sudah ada secara natural, sampai ke media yang harus dirancang oleh guru. Namun, ada beberapa macam jenis media berbasis visual yang harus diterapkan karena dianggap paling tepat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ada gambar atau foto. Yang kedua ada chart atau bagan. Ketiga ada grafik. Yang keempat ada peta dan globe.